Pemirsa, hingga Minggu siang, Pelabuhan Ciwandan masih dipadati oleh pemudik motor yang akan berangkat menyeberang ke Pulau Sumatera. Sementara itu, jumlah kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten juga meningkat. Bahkan tiket kapal feri untuk rute Pelabuhan Merak ke Bakauheni habis terjual. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita di Pelabuhan Merak, serta kontributor Metro TV Sefrinal Putra di Pelabuhan Ciwandan. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Nurul, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, dan mungkin bisa Anda ceritakan juga sebelumnya sempat ada rapat koordinasi di sana, bagaimana hasilnya untuk pengaturan lalu lintas di Pelabuhan Merak? Ya, Marcel dan juga pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten ini memang dimulai sejak Jumat malam. Dan hari ini, hari Minggu ini memang jumlah kendaraannya masih terus semakin meningkat. Dan ini juga peningkatannya lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan tadi dari pantauan kami memang meskipun ada antrian yang cukup panjang, namun antrian ini masih cukup terkendali. Tapi tadi pagi sekitar pukul 8:30 pagi ini antriannya cukup membludak, bahkan antriannya sempat mengular sampai ke luar area pelabuhan. Lalu memang ini sudah sesuai seperti prediksi dari PT ASDP Indonesia Ferry yang memprediksikan memang untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten ini terjadi sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 April. ASDP juga mencatat tiket penyeberangan dari rute Pelabuhan Merak sampai dengan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah habis terjual sampai dengan tanggal 8 April. Tiket yang habis terjual ini untuk semua golongan, baik itu dari keberangkatan dari terminal reguler maupun dari terminal ekspres. Namun masih ada sisa kuota sebanyak 30% dari tiket yang tersedia untuk kendaraan roda 2 untuk keberangkatannya dari Pelabuhan Ciwandan. Dan juga untuk Pelabuhan Merak sendiri ini sudah tidak melayani penyeberangan untuk pemudik ataupun penumpang yang membawa kendaraan roda 2 ataupun truk logistik. Maka mereka ini untuk pengendara motor ataupun truk logistik ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sementara untuk Pelabuhan Merak ini hanya melayani kendaraan roda 4, bus penumpang dan juga penumpang pejalan kaki. Kemarin pada hari Jumat pagi tepatnya ini ada pembatasan untuk pelayanan penyeberangan terhadap truk logistik. Jadi truk logistik ini hanya dibatasi untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dan diprioritaskan untuk penyeberang atau penumpang yang membawa kendaraan roda 2. Dan juga tadi sempat ada pertemuan internal antara Kapolda Banten dan juga ada Menteri Perhubungan dan juga ada Menko PMK dan beberapa pihak lainnya. Dan untuk mereka membahas antara lain, salah satunya yang dibahas adalah pengaturan rekayasa lalu lintas untuk menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Karena yang seperti saya sudah sampaikan tadi, sempat ada penumpukan terutama di dalam Pelabuhan Merak Banten ataupun di jalur menuju Pelabuhan Merak Banten. Maka pihak kepolisian ini menerapkan yaitu delay system, di mana pengendara yang dari arah Jakarta ataupun dari arah Cilegon menuju ke Pelabuhan Merak ini disekat ataupun diberhentikan di beberapa titik. Bahkan untuk pemberlakuan delay system ini diberlakukan sampai dengan kilometer 12 jalan tol Jakarta Merak. Dan ini tujuannya adalah untuk menghindari adanya penumpukan baik itu di jalan tol ataupun di Pelabuhan Merak Banten. Marcel. Baik, Nurul, kemudian terkait dengan kepadatan yang terjadi, ini bisa Anda gambarkan apakah kemudian mengular panjang sampai keluar area dermaga atau di area Pelabuhan Merak atau seperti apa? Dan apakah delaying system yang tadi Anda jelaskan ini benar-benar efektif diberlakukan untuk menahan sementara kepadatan di dalam area dermaga? Ya, Marcel, untuk penumpukannya memang ini tidak terjadi setiap saat, hanya beberapa waktu saja di saat memang kendaraan ini memasuki puncak jumlah kendaraan yang cukup banyak begitu ya. Dan ini memang ada beberapa penyebabnya, Marcel, untuk penumpukan kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak Banten ini. Tadi Kapolda Banten mengatakan ada 2 penyebabnya, yaitu yang pertama adalah penumpang ini datang jauh sebelum waktu keberangkatan
keberangkatan kapal. Dan banyak penumpang terutama yang menggunakan mobil pribadi ini sudah datang di pelabuhan sejak pagi. Jadi misalnya penumpang yang mendapatkan jadwal keberangkatan kapal ini pada jam-jam sore hari, tapi mereka sudah datang ke dalam pelabuhan ini pada pagi hari, dan ini menyebabkan adanya penumpukan di dalam pelabuhan Merak Banten. Dan juga kemarin sempat juga GM PT ASDP Indonesia Ferry Soeharto mengatakan ia mengimbau untuk para penumpang agar tiba di pelabuhan ini sekitar 4 jam sebelum waktu keberangkatan kapal. Ada beberapa faktor lainnya, yaitu salah satunya adalah tidak sedikit yang datang tapi belum memiliki tiket untuk menyeberang menggunakan kapal feri ke pelabuhan Bakaheni Lampung. Dan mereka ini baru membeli tiket atau berusaha membeli tiket pada saat di perjalanan menuju ke pelabuhan Merak Banten, ataupun lebih parah lagi, mereka baru mencari tiket pada saat tiba di pelabuhan Merak Banten. Dan ini menyebabkan adanya penumpukan baik itu di jalan menuju ke pelabuhan Merak Banten, baik itu melalui jalan tol ataupun jalan arteri, dan juga menyebabkan pula adanya penumpukan kendaraan di pelabuhan Merak Banten. Tapi ada beberapa kendala lainnya, yaitu salah satunya adalah banyak juga penumpang karena adanya penumpukan baik itu di jalan ataupun memasuki area pelabuhan ini menyebabkan mereka terlambat untuk boarding, terlambat untuk masuk ke dalam kapal feri untuk menyeberang ke pelabuhan Bakaheni Lampung. Namun kemarin GMPT ASDP Indonesia Ferry juga mengatakan ini adalah kasus major, jadi akan ada diskresi dari PT ASDP dan memperbolehkan untuk para penumpang yang terlambat dengan alasan macet di jalan untuk tetap bisa berangkat di jam-jam setelahnya. Tapi ini syaratnya adalah karena alasan major ini, karena terlambat dan bukan karena alasan yang dibuat-buat. Untuk sementara itu, Marcel. Baik, terima kasih Nurul, dan kita beralih ke Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Sefrinal, untuk kondisi di Pelabuhan Ciwandan yang secara khusus melayani pemudik menggunakan sepeda motor saat ini bagaimana kondisinya? Di belakang Anda cukup panjang antrian, ini bisa dijelaskan sampai mana antrian ini mengular dan apakah memang sudah memasuki puncak arus mudik di sana? Ya, Mas, memang hari ini merupakan puncak arus mudik gelombang kedua di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, yang mana hingga siang ini masih terjadi ratusan antrian kendaraan roda 2 untuk menunggu giliran naik kapal. Di sini ini dilakukan penyekatan oleh para petugas Pelindo untuk menunggu giliran kapal, dan saat ini sedikitnya ada 6 sekatan para pemudik menunggu giliran naik kapal, dan satu sekatan itu tercatat sekitar ada 150 unit sepeda motor, dan di samping saya ini merupakan 4 sekatan pemudik sepeda motor yang belum melakukan barcode tiket atau belum melakukan penukaran tiket atau scanning tiket. Dan selain itu juga kantor Pelindo 2 Ciwandan juga dijadikan kantong parkir sementara bagi pemudik roda 2 yang belum bisa masuk ke dermaga atau kantong parkir tempat menunggu giliran naik kapal, dikarenakan tempat kantong parkir menunggu giliran naik kapal saat ini masih dipenuhi oleh pemudik roda 2. Selain itu, di kondisi di dermaga pelabuhan juga masih dipenuhi oleh kendaraan pribadi yang juga menunggu giliran naik kapal, karena tepat pukul 2 dini hari semalam kendaraan pribadi dialihkan ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan karena memang kapasitas Pelabuhan Merak sudah tidak dapat menampung volume kendaraan pribadi yang terus berdatangan. Dan saat ini antrian di kendaraan menuju Pelabuhan Merak yaitu di pintu tol Cilegon Timur. Masa. Ya, Sefrinal, lalu apa upaya yang diterapkan oleh petugas untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Ciwandan? Pihak kepolisian maupun pihak petugas pelayaran dan petugas Pelindo melakukan sistem percepat bongkar muat di dermaga pelabuhan. Memang kapal yang beroperasi saat ini hanya 9 kapal, dan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pelindo ini berbeda dengan kapal yang beroperasi sendiri, yang mana kapal beroperasi di Pelabuhan Pelindo hanya kapal yang memiliki ramdor samping, karena kondisi pelabuhan di sini memang bukan untuk pelabuhan kapal terus, hanya untuk kapal barang. Dan saat ini petugas Pelindo atau petugas
berupaya mempercepat mengurai antrian dan mempercepat bongkar muat di dermaga dan juga mempercepat melakukan pandu kapal agar cepat bisa bersandar. Selain itu pihak kepolisian juga memperlakukan beberapa titik buffer zone agar pemudik tidak terlalu numpuk di Pelabuhan Merak, khususnya di pemudik roda 2. Buffer zone atau titik yang ditempatkan oleh pihak Polres Cilegon yaitu di beberapa titik di jalan lingkar selatan. Selain itu, maka juga kita himbau kepada pemudik agar selalu berhati-hati dan perhatikan keselamatan dengan kondisi cuaca di Pelabuhan Ciwandan ini sangat panas dan banyak para pemudik yang jatuh pingsan akibat kepanasan dan dehidrasi. Data sementara yang kita dapat hari ini sedikitnya ada 23 pemudik yang mengalami pingsan dan tidak ada yang dirawat atau dirujuk ke rumah sakit, hanya kelelahan dan dehidrasi. Baik, terima kasih laporan Sefrinal Putra dari Pelabuhan Ciwandan dan sebelumnya Nurul Zenita dari Pelabuhan Merak, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.